Hai guys, and welcome back to Alternate Max. Ini adalah Suzuki Ignis, dan seperti apa first impression review kita? Jangan lupa saksikan video berikut ini. Pertama kali lihat Suzuki Ignis itu di foto, video, itu kelihatannya kok mobilnya kecil banget ya, kompak gitu ya. Tapi pas gue lihat langsung, ternyata mobil ini nggak sekompak yang gue kira. Dia kelihatan gede, tinggi, ditambah kalau misalnya kita bandingin sama R3 ini sebelah ya, ini tinggi atapnya itu hampir sama seperti R3. Jadi ini bukan city car yang kecil-kecil gitu ya, ternyata ini city car yang cukup besar. Dan gue suka banget gimana Suzuki menciptakan bagian depan dari Suzuki Ignis ini, karena kelihatannya kayak maco, futuristik, bahkan mirip-mirip kayak Mini Cooper atau Fiat 500, di mana dia menggabungkan desain retro dengan modern gitu. Nah, kita lihat di depannya ini, dia menggunakan lampu, dia sudah pakai LED DRL, jadi kalau misalnya jalan, dia tetap nyala di sininya. Terus nggak cuma sekedar LED DRL doang, karena di sini kita akan menemukan lampu proyektor LED proyektor. Jadi sama seperti Honda Jazz, bukan proyektor halogen. Di bawahnya kita akan menemukan fog lamp. Jadi karena ini lampunya putih, sebenarnya fog lampnya nyala warna kuning jadi kayak kebanting gitu ya. Dan di sini kita akan menemukan grill. Ini yang desainnya itu sampai ke sini ya, sampai ke sini grillnya tuh. Jadi ini lampu grillnya tuh sampai ke sini tuh, ada lubang-lubangnya gitu. Dan ini desainnya menurut gua bagus banget, unik. Attention to detailnya juga oke. Dan di sini kita akan menemukan chrome. Dimana chrome-nya ini dia nggak dibikin kayak satu bagian gitu ya, dipisah-pisah, ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini akan ketemu sambungan. Tapi kalau misalnya kalian udah nonton Suzuki R3 Drezza yang chrome-nya jelek sekali gitu ya, ini chrome-nya kelihatan bagus dan kelihatannya mewah lah, nggak kayak Drezza. Terus dari sampingnya, entah kenapa gue ngeliatnya kayak Range Rover Mini gitu ya, kayak Evoque Mini. Di sini dia punya lekukan itu yang nggak seperti mobil Suzuki biasanya, dia cukup ekstrim, jadi pahatannya kelihatan bagus banget, terutama di belakang. Terus karena dia adalah Maruti Suzuki, bukan Suzuki biasa gitu ya, diimpor langsung dari India, dimana mobil India tuh biasanya tebal-tebal platnya, dan di mobil ini juga tebal banget. Untuk sebuah mobil city car, ini platnya sangat tebal. Terus kita lihat bagian velgnya, dia menggunakan velg 15 inci, warnanya hitam. Iya, beneran hitam. Dan ini beda dari yang lain ya, biasanya mobilnya kan warnanya kayak gading gitu ya, kayak putih, kayak silver, bahkan two-tone color dia malah bikinnya hitam sendiri. Tapi meskipun dia mobil yang diimpor dari India gitu ya, dia nggak seperti S-Cross yang pakai JK Tires. Dia pakainya Bridgestone. Nah, kita lihat di sini dia punya spion yang cukup kecil, nggak begitu besar. Dan dia sudah auto retractable, jadi bisa dilipat secara otomatis. Di sini ada talang air, di mana ini adalah talang air aksesoris biasa. Jadi kalau kita beli dia belum dikasih, tapi di sini dia ada roof rack yang bukan aksesoris, udah dikasih dari sananya. Dia kelihatannya kayak SUV gitu, gagah. Di sini pilarnya dibikin blackout gitu ya, jadi kesannya kayak floating roof gitu. Dari sini ke sini nggak ada pilar, padahal ini ada pilarnya. Bagus, kayak Suzuki Swift. Terus dia juga pakai gagang pintu, dia modelnya model tarik, bukan dibuka ke atas gitu, kayak Agya Ayla gitu ya, enggak. Dan di sini ada untuk smart entry. Jadi kalau misalnya kita mau ngunci mobil ini, cukup tekan tombol ini gitu. Sampai ke belakang, di sini juga masih ada over fendernya gitu ya. Di sini ada 3 logo kayak Adidas gitu ya, stripe gitu ya, kayak logo Adidas. Dan kalau misalnya kalian mikir ini niru Adidas gitu ya, enggak. Sebetulnya dia ngambil inspirasi dari Suzuki WizKid atau Suzuki Forte yang lama banget gitu. Nah, bagian belakang ya, sekarang kita lihat. Terus mungkin beberapa orang nggak suka sama desain belakangnya Suzuki Ignis. Ya, memang sih nggak begitu oke, tapi pas kita lihat langsung, jauh lebih bagus dibandingkan sama kita lihat di foto atau di gambar. Memang kayaknya mobil ini kurang fotogenik dari belakang ya. Terus kita lihat lampu belakangnya, dia belum LED sih, masih lampu biasa. Tapi bagian sininya, ini bisa nyala buat lampu mundur. Ini untuk lampu sein, tapi merah-merahnya ini dia nggak nyala, cuma buat reflektor doang. Kita buka belakangnya. Bentar. Nah, ini bagasinya, surprisingly cukup luas. Dia punya kapasitas 275 liter. Terus kita lihat plastik-plastik ini juga rapi, meskipun agak meleot, agak tipis, tapi nggak masalah karena buat belakang.
kita lihat belakangnya juga di bagian bawah bagasinya ini dia punya velg full size, tapi velgnya kaleng. Dan di sini lihat peredamnya ini cukup tebel ya, biar suara bawah itu nggak masuk. Oke, ininya ada di sebelah kiri pengaitnya. Terus kita lihat dalamnya dia rapi. Dalam artian kita lihat dia sudah dicat dalamnya, jadi nggak setengah-setengah. Kayak misalnya mobil sekarang kan dalamnya suka nggak dicat, dia masih dicat. Terus di sini juga ada peredamnya, bahkan di sini juga ada peredam di sini. Jadi bisa dibilang rapi banget untuk sebuah city car yang harganya cukup terjangkau. Dan kita lihat bagian mesinnya dia sudah menggunakan mesin 4 silinder, jadi getarannya nggak begitu kerasa. Terus dia 1200 cc, tapi tenaganya memang nggak yang terbaik di kelasnya. Dia cuma 83 PS dan juga torsinya 113 Nm. Jadi masih di bawah Agya 1200 cc dan juga di bawah Honda Brio yang 90 PS. Dan dia juga nggak menggunakan transmisi konvensional kayak misalnya Matic Torque Converter atau mungkin CVT. Dia menggunakan AGS atau AMT. Jadi transmisi manual yang dibikin jadi otomatis. Bahkan kita lihat di sini ada fluid buat AGS-nya, buat AMT-nya. Dan di sini kita bisa lihat di sini ada tulisan Magneti Marelli. Artinya ini dibuat oleh Magneti Marelli untuk sistem AGS-nya. Nah, sekarang kita ada di dalam Suzuki Ignis. Dan satu hal yang gue rasakan ketika duduk pertama kali di Suzuki Ignis, dia kursinya ini cukup nyaman ya. Ini punggung kita tuh tertopang dengan sempurna, headrestnya bisa dipakai buat nyender. Terus dia juga empuk, di sininya tuh kayak naik gitu loh. Jadi bener-bener suportif dan di sini juga rasanya tuh kayak bucket seat, semi bucket seat gitu loh. Terus kita di bagian sini nggak mendapatkan untuk seat belt adjuster buat ketinggiannya, tapi di sini kita punya height adjuster. Jadi kursinya bisa dinaikin dan diturunin. Terus di sini juga ada tilt steering tapi belum teleskopik. Ya city car memang kebanyakan nggak ada teleskopik ya. Setirnya belum ada lapisan kulit. Terus di sini ada untuk pengatur audio dan di bawahnya ada untuk pengatur Bluetooth buat ngangkat telepon dan tutup telepon. Di sebelah kanannya kosong. Kalau di luar ada cruise controlnya. Nah terus posisi transmisinya ini menurut gue cukup oke ya. Dan dia nggak ada P. Jadi cuma ada N, R, sama D. Karena dia AGS. Pokoknya di mobil ya, kalau soal tempat duduk pengemudi dan penumpang depannya, ini rasanya oke lah. Di sini bisa jadi armrest, di sebelah kirinya nggak ada armrest, tinggal dikasih armrest, enak banget pasti. Jujur aja, untuk sebuah city car masa kini ya, ini kelihatannya kayak mobil-mobil seharga, let's say 300 juta gitu. Terutama gue suka banget Suzuki itu memberikan detailing-detailing tuh yang kelihatannya catchy gitu. Contohnya gini, kita lihat di lingkar AC-nya ini ya, ini dikasih motif kayak karbon. Di sini kasih motif karbon, bahkan di AC tengahnya ini itu ada chrome yang segaris doang ini, straight gitu, kelihatannya kayak elegan gitu, keren banget. Terus kita lihat AC-nya, ini kayak AC-nya kayak tempat minum, botol gitu ya. Dan ini keren banget kalau kita pencet itu, yang bagian AC ini itu kayak naik ke atas gitu. Jadi bukan tombol push kayak gini biasa gitu, tapi dinaikin ke atas gitu, geser, keren banget. Terus di sini ada tombol untuk ngambil AC dari luar apa dari dalam, tombol AC-nya off auto. Ini kalau kita pencet itu rasanya kayak kita pencet ke bawah gitu. Keren banget. Kayak apa ya? Kayak sengaja dibikin desainnya klasik gitu, bagus. Gak cuma itu aja, di sini juga kita akan mendapatkan ya aksen-aksen sewarna body. Jadi ini plastik di sini itu dia pakai sewarna body. Pokoknya kalau untuk interiornya, ini untuk city car menurut gue ini adalah interior yang paling bagus secara desainnya. Nah sekarang kita lihat dia punya head unit udah touchscreen. Tapi sayangnya ini aksesoris opsional. Jadi kalau misalnya tipe GL dan GX itu dia bentuknya sama persis, nggak ada touchscreen-nya, pakai tombol-tombol fisik, kayak teplekan gitu ya, kayak talenan. Tapi dia udah ada Bluetooth untuk yang tipe GX, yang tipe di bawahnya belum. Nah kita lihat juga di bagian interiornya ini dia juga punya banyak banget tempat penyimpanan. Ini dia punya door pocket yang sangat luas. Di sini tempat penyimpanan 2 cup holder, ada tempat penyimpanan di sini ada lagi, bahkan ada cup holder 1. Terus di sini ini ada colokan 12 volt 120 watt yang bentuknya ini bagus banget. Di sebelah kanannya ada untuk USB dan AUX. Jadi kalau kita mau colok USB itu nggak dari sini tapi dari sini. Nah di sini kita lihat ada ruang penyimpanan yang cukup kecil tapi cukup lah buat naruh kunci gitu ya. Dan kita bisa buka daerah sini. Lacinya ini terbagi menjadi 2, ada atas dan bawah. Jadi cukup lega. Di sini ditambah lagi karena ini aksesoris tambahan, ada kabel HDMI dan ada USB. Speedometernya, ini salah satu yang gue suka. Kenapa? Karena speedometernya desainnya bagus banget. Desainnya niat buat sebuah city car. Mungkin buat city car ini adalah desain speedometer paling bagus.
MID-nya gede di sebelah kanan, dia masih monokrom, belum LCD berwarna. Untuk mengaturnya kita pakai tombol-tombol di sini, jadi letak tombolnya tuh sangat bagus, rapi banget ya. Dan di sini itu tuh kayak ada lampu di atasnya gitu, bagus banget, warnanya biru. Tulisan-tulisannya jelas, RPM sebelah kiri. Pokoknya untuk speedometer, mungkin gua rasa untuk city car ini adalah city car dengan speedometer terbaik. Terus di sebelah kanan sini kita akan menemukan push start stop engine button. Di sininya ada untuk leveling headlamp, bisa dinaik turunin. Dan di sini ada sensor parkir. Di mana sensor parkirnya ini dia punya 4 buah, nggak main-main. Sekarang kita ke belakang yuk. Nah, sekarang di kabin belakang ya, kita akan merasakan bahwa dengan posisi duduk gue yang kayak depan tadi ini, dia masih punya ruang kaki yang lega dan ruang kepala yang lega. Dan nggak cuma lega, kalau beberapa city car tuh biasanya kursinya tuh agak dinglik gitu ya naik ya. Ini tuh bisa tertopang dengan sempurna meskipun kurang maju sedikit aja. Ini akan lebih oke lagi. Dan kursinya ini empuk banget. Jadi kalau buat dipakai lama mungkin nggak akan terasa pegal. Di sini kita punya headrest, tapi sayangnya headrest cuma 2, nggak 3. Dan di sini kita ada door trim yang ada buat tempat tangannya. Tapi di sini nggak ada armrest. Di sini ada cup holder ada 3 biji. Tapi di sini nggak ada side back pocketnya. Tapi overall di Suzuki Ignis ini cukup oke, meskipun kenapa di downgrade? Kok di downgrade kenapa? Karena di versi Eropa itu dia nggak cuma bisa dilipat doang, tapi dia bisa dimajuin sliding dan reclining. Bagus banget. Jadi kalau misalnya kita butuh bagasi yang gede, kita tinggal majuin. Kalau misalnya kita mau ruang kaki belakang yang gede, tinggal mundurin. Dan sayangnya dia ini nggak bisa dilipat rata lantai. Jadi cuma dilipat begini, udah nggak bisa sampai ditukik gitu. Udah pokoknya gini doang. Dan kita udah dapet Isofix jok. Di sini ada tetheringnya. Isofixnya ada di bagian sini. Jadi overall buat gua Suzuki ini kalau misalnya kalian cari kelegaan, ini mobil city car yang sangat lega. Oke, jadi apa kesimpulannya setelah kita melakukan first impression review dari Suzuki Ignis? Well, kesimpulannya buat gue setelah gue ngeliat langsung mobil ini cukup menjanjikan dan cukup menarik untuk dimiliki gitu. Eksteriornya kece, interiornya kece, lumayan lega dan fiturnya cukup komplit. Ditambah harganya juga cukup reasonable. Katanya nggak nyampe 170 juta untuk varian yang otomatis. Jadi menurut gue tinggal gimana mobil ini rasa berkendaranya, apakah enak atau enggak, apakah nyaman atau enggak. Jadi saksikan terus di Autored Max karena kita akan segera test drive Suzuki Ignis ini. Sampai jumpa di Autored Max, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Ridwan Hanif, undur diri dulu. Bye!